Kali ini Sun akan menceritakan alur film yang berjudul The A-Team yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan tentang tim pasukan khusus yang dipenjara karena kejahatan yang tidak mereka lakukan. Mereka lalu berencana melarikan diri dan berangkat untuk membersihkan nama mereka. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Penganggur Tulen. Di awal film berlatar di Meksiko, kita diperlihatkan seorang kolonel bernama John Hannibal Smith ditawan oleh dua perwira polisi korup Meksiko yang bekerja untuk seorang jenderal yang kebal hukum bernama Duco. Dalam penangkapan tersebut, dua perwira polisi sengaja menggunakan dua ekor anjing untuk mengakhiri nyawa Hannibal. Namun ketika perwira itu pergi, Hannibal mampu melepaskan diri dari kursi dan malah memborgol kedua anjing tersebut dengan sangat mudah. Hannibal lalu pergi untuk menyelamatkan rekan seperjuangannya bernama Fes yang sedang ditawan oleh Duco di peternakan pribadinya. Di sana Fes dihajar habis-habisan oleh Duco karena ternyata Fes sedang menjalankan sebuah misi untuk menangkap Duco sendirian, sedangkan Hannibal sendiri datang untuk membantu misi Fes. Dalam perjalanan menuju ke peternakan, Hannibal menghadang sebuah mobil van milik seorang pria bernama Bosco. Hannibal mengancam akan mengakhiri Bosco jika tak mengantarkannya ke sebuah peternakan. And your right hand off the shifter now. Akan tetapi, pria bertubuh besar itu malah menantang Hannibal dan menunjukkan tato bertuliskan Ranger di lengannya yang menandakan kalau dia adalah anggota pasukan khusus militer Ranger. Hannibal pun langsung terkejut karena ternyata ia juga memiliki tato Ranger yang artinya mereka satu ikatan dalam pasukan khusus militer Ranger. Colonel Hannibal Smith, 75th Ranger Regiment. I know who you are, sir. Corporal Baby Rocket. I'm gonna be having a go beer. Kemudian keduanya segera pergi menyelamatkan Fes dan mengacaukan peternakan tepat saat Duco ingin membakar Fes. Dan ya, ketiganya pun lalu kabur melarikan diri sambil membawa istri Duco yang jatuh cinta dengan Fes. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah rumah sakit angkatan darat terdekat untuk merekrut jasa pilot bernama Kapten Murdoch yang kebetulan sekali berasal dari kesatuan Ranger juga. Saat Murdoch, Hannibal, Bosco, dan Fes mulai terbang menggunakan helikopter medis, mereka diserang oleh anak buah Duco. Untungnya mereka berhasil lolos, akan tetapi tak lama kemudian Duco muncul dengan menggunakan helikopternya. Di dalam pengejarannya, Murdoch menunjukkan skill pilotnya di mana ia mampu menggocekkan helikopter dalam keadaan terbang rendah. Kemudian Murdoch memancing Duco masuk ke perbatasan Amerika Serikat yang pada akhirnya Duco diberi tembakan berupa dua rudal oleh pesawat tempur militer AS dan yang terjadi... Fox! 8 tahun kemudian, di mana Fes, Hannibal, Bosco, dan Murdoch telah menjadi unit tempur elit yang sangat dihormati karena mereka satu-satunya tim yang berhasil menyelesaikan 80 misi dalam waktu 8 tahun. Bukan hanya itu, mereka juga mendapatkan julukan bernama The A-Team. Saat mereka ditempatkan di kamp Irak, Kolonel Hannibal didatangi agen CIA bernama Lynch. Ia mengungkapkan bahwa sekelompok kejahatan Irak memiliki plat perbendaharaan AS yang digunakan untuk mencetak uang, lalu meminta Hannibal dan timnya untuk mencuri plat dan uang yang jumlahnya lebih dari $1 miliar. Dan kebetulan sekali malam ini kelompok itu akan memindahkan uangnya ke daerah Baghdad.
Pada saat yang sama, Kapten DCIS bernama Carissa Sosa mendatangi mantan kekasihnya yaitu Fez. Ia memperingati Fez agar tidak mencuri atau merampok plat dan uang yang akan dipindahkan nanti malam. Jika Fez dan timnya mencuri uang tersebut, maka mereka akan dihukum seberat-beratnya. Karena ternyata pencurian plat dan uang itu sangat dilarang oleh kemiliteran AS. Get the memo. Face. And stay the hell out of Baghdad. Kemudian Hannibal melaporkan misi dari agen Lynch kepada jenderalnya yang bernama Morrison. Bukannya melarang Hannibal, Jenderal Morrison malah setuju untuk mencuri plat tersebut dan akan merahasiakannya misi ini dari siapapun. Setelah berunding dengan Morrison, Hannibal bertemu dengan pasukan elit khusus bernama Black Forest yang diketuai oleh Pike. Pasukan ini bukan sembarang pasukan karena mereka bisa saja mengacaukan misi rahasia milik Hannibal meskipun mereka tidak tahu apa yang Hannibal kerjakan. Get out of my way, huh? Singkat cerita, malam pun tiba. The A-Team mulai melakukan pencuriannya di mana mereka membajak truk kontainer berisi plat dan uang dan melebarkan kontainer tersebut ke sungai yang kemudian diangkut oleh helikopter yang dipiloti oleh Murdoch. Keempatnya kemudian membawa kontainer itu ke sebuah tempat yang menjadi titik pertemuan Jenderal Morrison. Akan tetapi ketika mobil yang ditumpangi Morrison datang, tiba-tiba ya, mobil tersebut tiba-tiba ditembak oleh Black Forest. Tak hanya itu, Black Forest juga meledakkan kontainernya dan membawa kabur plat cetakan dari lokasi kejadian. Hannibal, Fez, Bosco, dan Murdoch kemudian ditangkap atas kesalahannya dan dihadapkan ke pengadilan militer. Meskipun Hannibal dan lainnya menyatakan bahwa misi ini perintah langsung dari sang jenderal, tetapi para petinggi militer mengatakan bahwa tidak ada bukti yang valid karena sang jenderal sudah tiada. Hannibal dan ketiga anak buahnya pun akhirnya menerima dan dipecat secara tidak hormat. Discharged. 8 bulan kemudian, Hannibal yang kini berada di penjara militer Colorado didatangi oleh agen Lynch. Ia mengungkapkan bahwa Pike mungkin mencoba menjual plat di pasar gelap dengan bantuan pejabat Arab yang misterius. Rupa-rupanya Lynch membutuhkan bantuan Hannibal untuk memerangi Black Forest dan mengambil alih plat tersebut. Hannibal tentu saja setuju dengan Lynch, tetapi ia meminta imbalan berupa pembersihan catatan kejahatan dirinya dan ketiga anak buahnya. Make sure the dosage is right. I mean, perfect. Setelah keduanya setuju, Hannibal diberi rokok dengan kandungan zat yang membuat Hannibal mengalami mati suri. Ketika Hannibal hendak dijadikan abu, ia bangkit dari mati surinya dan pergi melarikan diri dari penjara. Hannibal kemudian pergi ke penjara militer Florida untuk membebaskan Fez dengan cara mencuri tuning red yang sedang dipakai oleh Fez. Putting the team back together. Can't do this without you. Setelah Hannibal berhasil membebaskan Fez, keduanya melakukan pembebasan terhadap Bosco yang sedang dipindahkan ke penjara militer lain menggunakan sebuah bus. Keduanya lalu menarik pintu belakang bus sedangkan Bosco meraih pintu tersebut dan dibawa kabur oleh keduanya. Ketiganya kemudian pergi ke Jerman untuk membebaskan Murdoch yang kini berada di rumah sakit jiwa. Sayangnya di saat itu juga Kapten Sosa datang untuk mencegah terjadinya pembebasan. Namun kedatangan Sosa bukanlah halangan bagi Hannibal, Bosco, dan Fez. Mereka tanpa pikir panjang langsung menabrakkan mobil militer ke rumah sakit jiwa dan membawa pergi Murdoch dari kejaran Sosa.
Kemudian mereka berempat pergi ke pangkalan militer AS setempat dan mencuri pesawat Hercules berisi 1 unit tank untuk meninggalkan negara Jerman. Dalam penerbangannya mereka dikejar oleh 2 pesawat yang terus-terusan menembaki mereka. Dan ya, tembakan tersebut akhirnya mengenai pesawat dan inilah yang terjadi. Iya, tepat saat ledakan terjadi keempatnya berhasil selamat dengan mengendarai 1 unit tank. Setelah cukup lama di udara, mereka akhirnya mendarat di danau kemudian pergi menuju ke Berlin. Which way to Berlin? Sementara itu Kapten Sosa akhirnya menemukan orang yang telah membebaskan Hannibal dari penjara. Dia adalah Linz. Kapten Sosa lalu menghubungi Linz dan memperingatkannya agar tidak ikut campur dalam kasus Hannibal. Jika Linz ikut campur maka jabatan Linz akan terancam. Mengetahui bahwa Sosa adalah ancaman dalam misi Hannibal, Linz pun berencana membunuh Sosa. Di sisi lain, Hannibal membuat rencana lain dengan 3 anak buahnya. Ia mencurigai kalau Linz akan membunuh siapapun yang menghalangi misi ini. Maka dari itu Hannibal menyuruh Fes untuk mengamankan Kapten Sosa dan memperingatkannya agar tetap patuh dengan perintahnya secara diam-diam. Setelah mengamankan Kapten Sosa, Hannibal, Bosco, dan Murdoch mulai melakukan pencurian plat yang kini berada di tangan Pike dan pejabat Arab misterius di sebuah gedung perkantoran. Bosco dan Hannibal lalu melakukan serangan terhadap kelompok tersebut menggunakan asap daun pisang. Dalam serangan tersebut Hannibal melemparkan pejabat Arab keluar gedung yang kemudian ditangkap oleh Murdoch dengan menggunakan helikopter. Setelah itu Hannibal mengambil platnya dan kabur menggunakan tali. Dalam proses pelariannya plat itu pun terjatuh dan Hannibal pun menyuruh Bosco untuk mengambilnya. Namun sayangnya yang terjadi... Iya, saat plat tersebut berada di tangan Bosco, Pike berhasil menembak Bosco yang akhirnya membuat Bosco tidak bisa melarikan diri. Ketika Pike hendak membunuh Bosco, Hannibal pun datang menyelamatkan Bosco dan pergi membawa Bosco dengan menggunakan mobil. Pike yang tak terima pun mengejarnya, tetapi saat ia berada di tengah jalan, Pike dikepung oleh Kapten Sosa dan beberapa polisi setempat. Hannibal dan Bosco lalu kembali ke markasnya di sebuah gedung pinggir danau. Di sana sudah ada Murdoch dan Fes yang berhasil menculik pejabat Arab misterius. Saat penutup kepala pejabat Arab dibuka, mereka langsung terkejut karena ternyata pejabat itu adalah Jenderal Morrison yang menyamar. You're not a general. Morrison mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya membuat kesepakatan dengan Linz dan Pike untuk mencuri cetakan uang tersebut. Tetapi Morrison berubah pikiran dan malah mengkhianati Linz dengan bekerja sama dengan Pike. Di sini kita mengetahui bahwa Morrison, Pike, dan Linz adalah orang yang sangat jahat yang ingin mencetak uang tanpa batas. Tapi karena tergiur atau takut Linz mengambil bagian lebih banyak, Morrison pun mengkhianati Linz dengan bekerja sama dengan Pike dan memalsukan kematiannya agar bisa menikmati uangnya dengan tenang. He is our only evidence. You can't handle it. Enough. You're gonna let him down. Kemudian Hannibal menghubungi Linz dan menyampaikan bahwa plat yang ada pada Morrison sudah berhasil diamankan. Namun karena Linz sangat benci sekali dengan Morrison, ia pun malah memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan udara guna melenyapkan a team berserta Morrison dalam satu serangan. That's awesome. Iya, serangan tersebut akhirnya berhasil mengakhiri Morrison, tetapi tidak dengan Hannibal dan 3 anak buahnya yang berhasil selamat setelah terjun ke danau. What do we do, boss? I don't know, Murdoch. You got a plan, kid? How do we get out of here? Sementara itu Kapten Sosa yang sedang mewawancarai Pike tiba-tiba didatangi Linz yang secara paksa mengambil alih Pike ke dalam mobil dan menawarkan kerjasama untuk mengambil plat serta mengakhiri The A Team.
Di sisi lain, Hannibal mulai kehabisan cara untuk melawan Lynch dan membersihkan namanya dari kejahatan. Fast yang memberikan sederetan rencana di mana ia menyuruh Hannibal untuk mengatur pertemuan dengan Sosa di dermaga Los Angeles. Tak cuma itu, Fast juga menyuruh Hannibal untuk mengatakan bahwa dirinya masih memiliki cetakan plat dari Morrison untuk ditukarkan dengan kebebasan. Hannibal lalu menghubungi Sosa, tetapi sayangnya percakapan tersebut disadap oleh Lynch yang akhirnya tahu lokasi pertemuan antara keduanya. Lynch thinks we're dead, and I deliver Morrison on the plates. Bullshit from your end, and that's it. Deal's off. Menyadari Lynch mengetahui pertemuan mereka, Fast pun mengatur rencana kedua di mana Murdoch akan dijadikan Morrison dan juga membuat pengalihan untuk menyerang anak buah Lynch saat di dermaga. You know nothing about leading men. Setelah semua rencana tertata rapi, mereka semua melakukan pertemuan di dermaga. Fast kemudian memulai rencananya dengan memasukkan Hannibal dan Morrison palsu ke dalam kontainer. Setelah itu ia mengotak-atik dengan 3 kontainer lain yang membuat Lynch dan Pike kebingungan di mana lokasi Hannibal berada. Saat pandangan Lynch mulai teralihkan, Bosco mengeluarkan 2 mobil SUV yang ia operasikan dari jarak jauh. Kedua mobil itu ditembaki anak buah Lynch sampai membuatnya terguling. Dan ketika para anak buah Lynch mendekati mobil tersebut, Bosco langsung meledakkan mobilnya yang membuat anak buah Lynch tidak tersisa kecuali Pike. Melihat Bosco hendak melarikan diri, Pike pun meluncurkan roket ke arah kapal dan yang terjadi... Ya, ledakan yang dihasilkan pun menyebabkan puluhan kontainer terjatuh dari kapal. Kemudian Pike melihat Fast dan berhasil memojokkannya di antara kontainer. Ketika Pike hendak mengakhiri Fast, tiba-tiba... Ya, Bosco pun datang dan membunuh Pike dengan cara membantingnya. Di sisi lain, Lynch akhirnya menemukan Hannibal di dalam kontainer dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Lynch pun berhasil mengalahkan Hannibal. Kemudian Lynch menembak kepala Morrison palsu atau Murdoch yang membuat Hannibal marah dan bertarung kembali dengan Lynch. Dalam pertarungan tersebut, Fast, Kapten Sosa, dan pasukan khusus lainnya mengangkat kontainer tersebut dan mengepung Lynch dari segala arah. Dan Lynch pun akhirnya tak bisa berkutik dan pasrah saat ditangkap. Think about your guys. Go ahead, princess. Bosco pun kemudian membuka topeng Murdoch dan ya, Bosco melihat bahwa Murdoch baik-baik saja karena ternyata ia memakai helm baja. Should have shot you in the head a long time ago. Should work great. Animal, make the plans next time. Keesokan paginya, Lynch ditahan oleh agen CIA. Sedangkan The A-Team sekali lagi ditangkap karena melarikan diri dari penjara. Sebelum keempatnya dibawa ke penjara, Sosa menukarkan air liurnya kepada Fast. Tetapi sebenarnya yang ditukarkan bukan air liur, melainkan kunci borgol. Ketika Hannibal dan teman-temannya dibawa menggunakan mobil polisi, Fast mengeluarkan kuncinya dan menyatakan bahwa sekarang kita adalah tim pasukan khusus bayaran yang siap melayani misi apapun. Dan film pun pragat. Penganggur tulen, landungan, pinter ngomong, pinter